Darah kami ada di baju yang Anda pakai. Dalam gemerlapnya dunia brand-brand fashion ternama dunia yang menjadi ikon gaya dan status sosial, tampaknya keindahan dan keanggunan yang dipertontonkan tidak sejalan dengan persoalan yang bermunculan akibat keberadaan brand-brand tersebut. Mereka dibayangi berbagai macam kontroversi yang mencakup isu-isu sosial, lingkungan, dan etika. Uniqlo sebagai salah satu brand fashion pun tidak lepas dari bayang-bayang tersebut. Brand lokal asal Jepang yang mengusung konsep fast fashion ini sudah berkali-kali terseret dalam pusaran kontroversi yang menurunkan reputasinya. Kali ini, jauh dari panggung catwalk yang bersinar dan sorotan iklan, mari menyelami bagian tergelap Uniqlo yang produknya dicintai sekaligus dicaci di dunia. Brand fashion ternama dengan slogan Made for All yang kita kenal dengan nama Uniqlo ini keberhasilannya memang cukup gemilang dalam kancah internasional. Uniqlo yang dimiliki oleh Tadashi Yanai telah menempuh jalan yang cukup panjang dari pasar lokal Jepang hingga sukses mendunia seperti sekarang. Sayangnya brand ini tidak bersih dari kontroversi yang mencoreng reputasinya sebagai brand yang konon katanya menjunjung tinggi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasalnya, sejauh ini banyak laporan dan hasil investigasi yang mengungkap bahwa kondisi kerja di pabrik-pabrik yang memproduksi produk-produk Uniqlo terbilang cukup keras dan kurang manusiawi. Kebanyakan pabrik-pabrik yang bekerja sama untuk membuat produk Uniqlo membuat para pekerjanya menghadapi jam kerja yang sangat padat, tapi sayang jam kerja ini tidak sebanding dengan upah rendah yang diberikan dan hak-hak pekerja yang tidak terpenuhi. Salah satu penyelidikan rahasia yang dilakukan oleh SECOM atau Student of Scholar Against Corporate Misbehavior telah menemukan pelanggaran hak-hak buruh yang sistematis dan berskala besar di dua pabrik yang memproduksi Uniqlo, yang mereka dokumentasikan dalam sebuah laporan yang mengungkap kenyataan yang sangat berbeda dari apa yang disebut oleh Uniqlo sebagai etika sosial, di mana para pekerja yang memproduksi pakaian Uniqlo bekerja keras dalam kondisi yang tidak manusiawi. Dua pabrik yang diselidiki tersebut dimiliki oleh dua pemasok utama Uniqlo, yaitu Dongwon Loenthai Garment Company Limited dan Pacific Textile Limited yang memiliki sejarah kerjasama selama 17 tahun dengan Fast Retailing, nama perusahaan pemilik Uniqlo. Dua pabrik pemasok ini mempekerjakan lebih dari 50.000 pekerja di Tiongkok, Filipina, Kamboja, Indonesia, dan Vietnam. Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa Uniqlo memang rutin melakukan kunjungan ke pabrik sebanyak 2 kali dalam seminggu, tapi hanya untuk memantau kualitas produk mereka, bukan untuk memantau komitmen mereka terhadap kode etik yang diterapkan Uniqlo untuk kesejahteraan para pekerjanya. Hasil investigasi memberikan bukti bahwa pabrik-pabrik pemasok itu memberikan lembur yang berlebihan. Jadi selain jam kerja yang bisa mencapai 11 atau 12 jam per hari, para pekerja juga bisa bekerja lembur antara 112 atau 134 jam setiap bulannya, yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menetapkan bahwa maksimal lembur adalah 36 jam per bulan dan setidaknya 1 hari libur per minggu. Tidak hanya itu, gaji para pekerja juga diketahui berada jauh di bawah upah layak dan mereka tidak dibayar sesuai dengan standar normalnya. Pada tahun 2018 lalu, pekerja Indonesia yang bekerja untuk pabrik pemasok Uniqlo melakukan demonstrasi di depan kantor perusahaan Uniqlo yang berada di Jepang untuk menuntut haknya. Warni Lena Napitupulu adalah perwakilan yang berangkat ke Jepang dari sebuah pabrik di Cikupa, Jawa Barat untuk meminta tanggung jawab dari perusahaan atas nasibnya dan 2.000 rekannya yang upahnya belum dibayarkan setelah pabrik pemasok Uniqlo tempat mereka bekerja ditutup pada tahun 2015. Kawan-kawan yang membeli baju Uniqlo, tolong beritahu Tadashi Yanai, kami karyawan Jabagarmindo telah disengsarakan. Dia tidak peduli kepada kami karyawan Jabagarmindo. Dia tidak peduli keringat kami ada di baju yang Anda pakai.
Diketahui dari sumber South China Morning Post, Uniqlo memiliki tunggakan sekitar 5,5 juta US dollar terkait pembayaran gaji dan pesangon. Pabrik tempat mereka bekerja adalah Jaba Garmindo yang telah bekerja sama dengan Uniqlo sejak tahun 2012. Menurut penjelasan Warni, sejak pabriknya bekerja sama dengan Uniqlo, kondisi kerja di pabriknya memburuk. Jika sebelumnya dia bekerja dalam jam yang normal, mulai dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore, tapi semenjak bekerja sama dengan Uniqlo, jam kerjanya bertambah dan Warni serta teman-temannya harus lembur sampai jam 10 malam. Masalah yang lebih buruk lagi adalah jam lembur itu tidak dibayar dengan layak. Warni mengaku bahwa dia dan teman-temannya hanya menerima Rp8.000 untuk lemburannya. Tidak peduli berapa jam lembur yang telah dihabiskan. Upah yang dia dapatkan setiap bulannya pun hanya 1,8 juta rupiah nominal, yang jauh dari upah minimum yang berlaku saat itu yang sebesar 2,2 juta rupiah. Upah mereka baru naik justru di tahun 2015, tepat sebelum penutupan pabrik. Itu pun hanya naik sebesar 2,7 juta yang masih belum mampu mencukupi kebutuhan harian para pekerja. Ditambah lagi, dari beberapa pabrik yang tersebar di wilayah Asia, telah diketahui bahwa para pekerja tidak memakai alat pelindung diri dan bekerja dalam kondisi yang berbahaya dengan suhu tinggi. Mereka juga tidak mendapat edukasi tentang tindakan perlindungan dan keselamatan dari bahan kimia yang tepat. Dari segi berserikat, pabrik-pabrik pemasok juga dianggap tidak menghormati kebebasan berserikat karena adanya gaya dan peraturan manajemen yang keras. Umumnya kalaupun ada serikat pekerja di pabrik, biasanya ketua dari serikat pekerja itu adalah manajer di pabrik tersebut. Hal ini membuat para pekerja tidak memiliki wadah untuk menyuarakan kondisi dan keluhan mereka supaya bisa dinegosiasikan dengan pihak manajemen. Serikat pekerja hanya mengatur kegiatan rekreasi dan mendistribusikan tunjangan kesejahteraan, namun sama sekali tidak aktif dalam menangani perselisihan buruh atau mendukung hak-hak pekerja. Hal ini tidak sejalan dengan kode etik Uniqlo yang berkomitmen mengenai kebebasan berserikat. Berbagai masalah terkait kesejahteraan pekerja dan kondisi pabrik tampaknya merupakan dampak dari tekanan tinggi yang diberikan oleh Uniqlo terhadap kualitas dan waktu pengiriman yang ditetapkan untuk pabrik. Tapi kemudian tekanan tersebut dibebankan seluruhnya kepada pekerja yang akhirnya tidak mendapat waktu istirahat yang sesuai dan bahkan tidak mendapat upah yang sepadan untuk kerja keras mereka. Kontroversi mengenai kondisi kerja yang tidak etis ini setidaknya telah mencoreng reputasi Uniqlo sebagai brand yang bertanggung jawab dari segi sosial. Bahkan di Jepang sendiri, Uniqlo punya reputasi yang buruk. Fumihito Matsuo, seorang mantan manajer toko Uniqlo di Tokyo, mengakui bahwa lingkungan kerja di Uniqlo terbilang buruk untuk standar yang ditetapkan di Jepang dan bahkan sangat ketat seperti berada di militer. Fumihito juga bilang bahwa Uniqlo di Jepang dikenal sebagai perusahaan hitam. Perusahaan hitam di sini didefinisikan sebagai perusahaan yang jahat, yang mengeksploitasi pekerjanya dan memaksa mereka bekerja dengan jam kerja yang berlebihan hingga lembur yang tidak dibayar. Beberapa mantan pekerja di Amerika Serikat memiliki kesaksian lain dengan menyebut bahwa bekerja di Uniqlo lebih buruk daripada berada di militer. Perusahaan tersebut lebih cocok disebut sebagai kapal budak. Pada tahun 2011, ada seorang jurnalis Jepang bernama Masuo Yokota menerbitkan sebuah buku berjudul The Glory of Disgrace of Uniqlo Empire, yang isinya merupakan tuduhan terhadap Uniqlo yang diyakini memperlakukan pekerja pabrik Uniqlo di Tiongkok dan karyawan toko di Jepang seperti budak. Uniqlo sempat menggugat Masuo Yokota dengan pasal pencemaran nama baik, tapi Uniqlo kalah dalam gugatan ini, baik dalam kasus maupun banding. Masuo sendiri tidak mau menarik bukunya dan menyatakan bahwa bukunya menceritakan realita apa adanya. Selain masalah kode etik kesejahteraan pekerja, Uniqlo juga cukup sering terlibat dalam kontroversi hingga mendapat kecaman lantaran produk atau desain iklannya yang dianggap tidak sensitif terhadap isu-isu sosial dan politik. Masalah terkait produk sudah sering terjadi, tapi beberapa tahun belakangan ada yang sangat kontroversial. Salah satunya adalah dilarangnya produk Uniqlo beredar di pasar Amerika Serikat karena melanggar perintah yang melarang barang-barang hasil produksi korps produksi dan konstruksi Xinjiang milik negara China yang diduga melakukan praktik kerja paksa terhadap kaum muslim Uighur. Meskipun saat itu pihak Uniqlo telah memberikan dokumen persyaratan impor yang lengkap dan memberi pernyataan bahwa mereka tidak menggunakan pemasok yang melakukan kerja paksa atau melanggar hak asasi manusia, tetapi pihak Bea Cukai AS menolak karena mereka mengidentifikasi bahwa produk kemungkinan juga menggunakan bahan baku kapas dari Xinjiang yang diproduksi dari hasil kerja paksa muslim Uighur di China. Negara China pun membantah dengan memberi pernyataan bahwa mereka tidak pernah menerapkan kerja paksa di Xinjiang dan kemudian menuduh AS melakukan penindasan ekonomi terhadap negaranya. Persoalan ini sempat menjadi konflik bagi dua negara tersebut.
yang melibatkan Uniqlo dalam pusaran masalahnya. Selain persoalan ini, Uniqlo juga melakukan blunder di Korea Selatan dengan iklan yang berdurasi 15 detik yang diyakini oleh orang Korea Selatan sebagai ejekan politik tentang kerja paksa dan perbudakan seks pada masa perang kolonial Jepang di Semenanjung Korea. Dalam iklan kontroversial tersebut, diperlihatkan seorang perancang busana yang berusia 98 tahun dan seorang perancang busana berusia 13 tahun yang sedang mengobrol, di mana si gadis muda kemudian memuji gaya pakaian wanita lansia dengan mengatakan kalimat menggunakan bahasa Inggris yang artinya, "Bagaimana gaya berpakaian Anda ketika Anda seusia saya?" Yang kemudian dijawab menggunakan bahasa Inggris juga oleh wanita berusia 98 tahun tersebut dengan kalimat, "Saya tidak bisa mengingat sejauh itu." Namun dalam tayangan iklan Korea, terjemahannya tertulis, "Oh tidak, bagaimana saya bisa mengingat apa yang terjadi 80 tahun yang lalu?" Yang sebenarnya agak menyimpang dari kalimat aslinya. Hal yang dipermasalahkan oleh masyarakat Korea Selatan justru berasal dari terjemahan menyimpang itu yang mengarah pada kejadian sekitar 80 tahun yang lalu. Di tahun 1939, ketika Jepang menerapkan undang-undang mobilisasi nasional untuk lebih mengontrol perekonomian negara jajahannya. Korea Selatan yang memang menjadi salah satu negara jajahan Jepang dari tahun 1910 sampai 1945 telah terkena dampak dari undang-undang mobilisasi nasional tersebut yang secara resmi memulai masa-masa perbudakan seksual dan tenaga kerja di Korea. Isu perbudakan seksual dan kerja paksa pada masa perang ini sebenarnya masih menjadi perselisihan Korea Selatan dan Jepang hingga saat ini. Menurut para sejarawan, diperkirakan bahwa sebagian besar perempuan Korea yang dipekerjakan sebagai budak seks untuk tentara Jepang berasal dari bagian Korea Selatan dan ratusan ribu pekerja Korea juga dikirim untuk melakukan kerja paksa. Akibat sentimen dan perselisihan yang berakar dari ketegangan masa lalu, akhirnya Uniqlo juga ikut terkena dampak boikot yang memang sedang digencarkan di Korea Selatan, di mana para warganya menolak produk-produk Jepang sebagai bentuk protes karena pemerintah Jepang menolak membayar kompensasi kejahatan perang di masa lalu kepada para korbannya. Namun, pihak Uniqlo memberi pembelaan dengan menyatakan bahwa iklan yang dimaksud adalah bagian dari rangkaian iklan global untuk memperingati 25 tahun pemakaian bulu domba yang sesuai prosedur untuk kesejahteraan hewan dalam produk mereka dan tidak ada hubungannya dengan agenda politik, agama, kepercayaan, atau organisasi apapun. Uniqlo pun memutuskan untuk menghentikan tayangan iklannya setelah beberapa hari dan meminta maaf karena sudah menimbulkan ketidaknyamanan terhadap masyarakat Korea Selatan. Selain konflik di Korea Selatan, Uniqlo juga sempat terjerat dalam kontroversi geopolitik dari isu Rusia-Ukraina. Di tahun 2022 lalu, Tadashi Yanai selaku pemilik dan kepala eksekutif perusahaan menolak untuk menutup toko-tokonya di Rusia dengan alasan pakaian adalah kebutuhan hidup dan rakyat Rusia memiliki hak yang sama untuk hidup seperti kita. Namun tampaknya karena tekanan dari berbagai pihak, terutama dari netizen yang menggerakkan aksi boikot Uniqlo dan tantangan operasional yang sulit karena situasi konflik makin memburuk, pada akhirnya perusahaan menghentikan operasi penjualan di Rusia, mengikuti berbagai perusahaan lain yang keluar dari negara tersebut setelah Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Hanya saja, meski tindakan penutupan toko di Rusia sudah dilakukan, citra Uniqlo tidak bangkit sepenuhnya. Banyak orang di media sosial terus membahas sikap Tadashi Yanai dan etika moral perusahaannya terhadap kondisi konflik sosial politik. Banyak orang beranggapan bahwa Uniqlo tidak sejalan dengan nilai-nilai etika yang dibicarakan dalam moto perusahaannya, tetapi justru menunjukkan nilai-nilai busuk yang seolah tidak peduli pada kemanusiaan. Lebih lanjut lagi, apa yang menjadi persoalan Uniqlo adalah soal komitmennya sebagai brand fast fashion yang akan meningkatkan keberlanjutan dalam operasinya, tapi hingga kini praktiknya masih dipertanyakan oleh banyak pihak. Kritik demi kritik bermunculan terkait sudah sejauh mana brand Uniqlo memprioritaskan keberlanjutan lingkungan yang konon berada dalam daftar komitmen brandnya. Perlu diketahui bahwa arah dunia fashion saat ini sudah lebih sadar terhadap lingkungan dan mulai mengedepankan slow fashion setelah data menunjukkan bahwa limbah fashion merupakan sampah terbesar kedua yang mencemari lingkungan. Pada tahun 2020 lalu saja, tercatat ada 18,6 juta ton limbah tekstil yang dibuang di tempat pembuangan akhir. Banyak industri fashion yang berbenah untuk mengatasi situasi ini. Jika bicara soal tindakan Uniqlo, banyak pihak mengatakan bahwa brand yang satu ini baru menyentuh permulaan. Uniqlo mempunyai program repair dan reuse produk yang menawarkan kepada konsumennya untuk melakukan daur ulang pakaian Uniqlo mereka yang sudah tidak terpakai atau tidak layak pakai untuk mengatasi limbah tekstil yang sudah habis masa pakainya. Uniqlo juga mengaku sudah menggunakan beberapa bahan tekstil dengan dampak yang lebih rendah terhadap lingkungan. Bahkan para pabrik pemasoknya harus mengurangi penggunaan air di beberapa titik di sepanjang rantai produksi produk.
Uniqlo pun memperkenalkan teknologi baru yang disebut Blue Cycle untuk mengurangi dampak lingkungan dari produksi jeans mereka. Metode inovatif ini meminimalkan penggunaan tenaga kerja manual dan penggunaan air dalam proses pembuatan denim. Alih-alih menggunakan amplas yang memudar yang membutuhkan banyak air, Uniqlo memilih untuk menggunakan sistem laser distressing yang baru untuk mengurangi konsumsi air hingga 99%. Uniqlo pun sudah menetapkan target perubahan iklim berbasis ilmu pengetahuan untuk mengurangi emisi dalam proses produksi. Namun sayangnya, Uniqlo hingga saat ini tidak melaporkan kemajuan dalam pencapaian targetnya dalam mengurangi emisi. Yang mungkin berarti hingga saat ini belum ada pengurangan tingkat emisi dari proses produksi seluruh produknya yang dibuat di berbagai pabrik pemasok yang bekerja sama dengan perusahaan ini. Selain masalah emisi, Uniqlo juga masih punya masalah dengan kesejahteraan hewan. Sempat memang Uniqlo mendapat pujian karena pernah melarang pemasoknya menggunakan bulu hewan, terutama kulit binatang, khususnya penggunaan bulu dari kambing Angora, bulu domba sterling, dan bulu domba karakul. Uniqlo pernah menyatakan diri berkomitmen untuk menghilangkan produk hewani lainnya dan menggantinya menggunakan bahan sintesis. Namun, Uniqlo hingga saat ini diketahui tetap menggunakan kulit, bulu angsa, dan sutra, meskipun penggunaannya masih diawasi hingga tahap produksi pertama atau sejak dari peternakan yang disertifikasi oleh Responsible Dawn Standard. Uniqlo juga masih menggunakan wool, tapi mereka mengklaim bahwa perusahaan sudah menetapkan kebijakan kalau pengambilan woolnya dari domba yang tidak didesterilisasi. Masalahnya adalah Uniqlo tidak memberikan bukti apapun untuk membuktikan validitas klaimnya. Saat ini Uniqlo masih dinyatakan sebagai kelompok industri fast fashion yang tidak berkelanjutan. Promosi fashion sekali pakai dan rotasi tren serta produk baru yang muncul setiap musimnya memberikan dampak yang besar bagi lingkungan, sehingga tidak heran kalau Uniqlo terus mendapat tuntutan dari banyak pihak supaya mengurangi dampak ekologis yang ditimbulkan dari proses produksinya. Hanya saja, Uniqlo saat ini sudah mendorong daur ulang tekstil dan penggunaan bahan alternatif vegan. Di tahun 2016 lalu juga, PETA atau People for Ethical Treatment of Animals menganugerahi Uniqlo dengan penghargaan Innovator for Animals Award untuk menghormati teknologi pakaian dalam sintesis Uniqlo yang bernama Heritage karena bebas dari kekejaman terhadap hewan. Uniqlo saat ini pun tercatat sebagai anggota Better Cotton Initiative yang bertujuan untuk mendapatkan seluruh kapas produksi dari sumber yang berkelanjutan di tahun 2025 nanti. Terakhir yang masih menjadi permasalahan dari brand Uniqlo adalah pengawasan rantai pasokan Uniqlo hingga saat ini yang masih tidak transparan. Rangkai pasokan ini mencakup keseluruhan tahap produksi, termasuk pabrik-pabrik di berbagai negara yang memproduksi produk mereka. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, meski banyak bukti yang menyoroti kondisi kerja yang tidak sesuai dengan standar atau etika di pabrik-pabriknya, seperti upah rendah, jam kerja panjang, lembur yang tidak berbayar, dan kurangnya hak-hak pekerja, tapi hingga saat ini Uniqlo masih belum melakukan transparansi terhadap proses produksi di pabrik serta standar etika perusahaan dalam memperlakukan para pekerjanya. Kritik juga muncul atas ketidaktransparan dalam praktik produksi yang mencakup kurangnya informasi yang terbuka mengenai rantai pasok secara keseluruhan. Kurangnya transparansi ini terlihat dalam bentuk sulitnya konsumen untuk menelusuri asal-usul bahan baku serta sulit untuk mengetahui praktik keberlanjutan dan pemenuhan standar etika yang diberlakukan oleh perusahaan. Itu sebabnya hingga saat ini beberapa organisasi hak pekerja dan advokasi sosial masih menyoroti brand Jepang satu ini untuk mengawasi isu perlakuan layak untuk para pekerja. Dalam sorotan kritis terhadap Uniqlo, barangkali perlu digarisbawahi bahwa keindahan dan keagungan di dunia fashion seringkali hadir berdampingan dengan masalah dan kontroversi yang kompleks. Uniqlo mungkin hanya salah satu brand fashion yang berada di pusaran perdebatan dari persoalan-persoalan industri ini. Masih banyak brand-brand lain yang juga terseret dalam lingkaran permasalahan yang serupa, mulai dari kondisi kerja yang tidak manusiawi hingga ketidaktransparan dalam berbagai aspek produksi. Meskipun saat ini Uniqlo telah memulai langkah-langkah bijaknya untuk mengatasi persoalan dan tantangan yang mereka hadapi, tapi memang perlu adanya pengawalan dari konsumen untuk mendorong perubahan positif supaya persoalan-persoalan yang sedang atau pernah terjadi sebelumnya menyangkut Uniqlo bisa diselesaikan dan ditemukan solusinya, terutama terhadap praktik produksi dan ketidaktransparan perusahaan soal tanggung jawab sosial kepada para pekerja yang berada di pabrik-pabrik pemasoknya. Sebagai konsumen, masyarakat pun punya tanggung jawab sosial untuk mengambil keputusan yang sadar secara etis supaya bisa menggerakkan brand untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja dan etika sosial perusahaan. Sementara untuk saat ini, Uniqlo sudah membuktikan bahwa brand mereka memang berkomitmen mengatasi isu keberlanjutan lingkungan dengan mengadakan program perbaikan produk, daur ulang, dan penggunaan bahan-bahan yang ramah terhadap lingkungan serta bertanggung jawab terhadap dampak yang diciptakan.
Kedepannya mungkin banyak orang yang bisa menaruh harapan terhadap industri fashion secara keseluruhan supaya lebih berorientasi pada nilai-nilai sosial, kemanusiaan, keberlanjutan, dan transparansi yang etis dalam upaya membangun masa depan industri fashion yang jauh lebih bertanggung jawab.